Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai diskusi tentang hukum Biot, Safar, dan hukum Ampere, serta hukum Faraday. Sebelumnya, mohon maaf saya off kamera soalnya laptop saya sedang gangguan. Untuk soal yang pertama, apakah medan magnet diciptakan oleh loop seragam? Apakah dari teman-teman semuanya ada yang mau berpendapat? Halo? Izin berpendapat. Ya, silahkan. Sebelumnya mohon maaf off kamera karena terganggu dengan jaringan. Nah, menurut saya, apakah medan magnet diciptakan oleh loop arus seragam? Menurut saya tidak, karena medan magnet yang diciptakan oleh loop tunggal yang mirip dengan medan magnet batang. Mungkin dari saya gitu, dari rekan yang lain apakah ada? Izin menambahkan ya. Boleh. Saya juga setuju dengan pendapat Leni bahwa tidak akan bahwa tidak karena medan magnet yang diciptakan oleh loop tunggal yang mirip dengan medan magnet batang. Magnet batang itu memiliki medan magnet yang paling kuat di dalam loop dan berkurang ketika dipindahkan dari loop tersebut. Bahkan jika arah medan tidak seragam karena jalur tertutup yang dibentuk oleh garis-garis magnet yang melengkung di sekitar konduktor membentuk loop arus. Ini melewati area yang dilingkupi oleh loop arus. Saya menggambarkan tapi untuk arus magnetnya, tapi sedang gangguan, nanti aja di laporan ya guys. Ada yang ingin menambahkan lagi? Dari saya cukup. Bagaimana yang lain? Dari saya juga cukup. Kalau gitu kita lanjut ke soal selanjutnya ya guys. Salah satu kutub magnet menarik sebuah paku. Akankah kutub lain magnet menarik paku itu juga? Silakan, barangkali teman-teman semua ada yang mau berpendapat. Jika tidak ada yang berpendapat, izin saya ya yang berpendapat. Menurut saya, iya, karena paku adalah salah satu benda magnetis, di mana benda magnetis itu merupakan sesuatu yang memiliki sifat magnet di dalamnya, sehingga benda tersebut memiliki kekuatan yang mudah untuk menarik sesuatu benda tersebut. Yang artinya paku memiliki dua kutub, di mana dalam sifatnya sebuah magnet akan tarik-menarik pada kutub yang berlawanan. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan. Ya, silakan. Menurut saya, salah satu kutub magnet menarik sebuah paku. Akankah kutub lain magnet menarik paku itu? Jawabannya iya, karena jika sebuah paku didekatkan ke ujung magnet, baik itu kutub utara maupun kutub selatan magnet, paku akan tertarik oleh magnet tanpa memandang kutub
itu kutub utara ataupun kutub selatan. Hal tersebut dikarenakan zona paku akan terpolarisasi oleh magnet sesuai dengan kutub yang paling dekat dengan paku. Ketika paku didekatkan ke kutub utara, maka zona-zona paku akan terpolarisasi searah dengan medan magnet, dan titik-titik kutub selatan paku secara otomatis juga akan menempatkan diri di dekat magnet. Paku terkadang termagnetisasi cukup kuat untuk menarik paku lain yang lebih kecil, tetapi sifatnya hanya sementara. Mungkin seperti itu. Apakah dari yang lain ada tambahan juga? Oh, dari saya cukup jelas ya, dari rekan-rekan. Dari saya cukup. Apakah teman-teman semuanya udah setuju atau ada yang ingin menambahkan? Kalau dari saya pribadi udah setuju. Saya juga setuju. Kalau semuanya udah setuju, kita langsung ke soal selanjutnya aja ya. Soalnya yaitu bandingkan hukum Ampere dengan hukum Biot-Savart, mana yang lebih umum berguna untuk menghitung medan B yang dihasilkan konduktor berarus. Jelaskan. Silakan teman-teman untuk berpendapat. Izin berpendapat. Ya, silahkan. Menurut saya, hukum Ampere adalah persamaan yang digunakan untuk menghitung medan magnet B ketika mempertimbangkan sistem dengan konfigurasi geometris yang relatif sederhana. Hukum Ampere ini cocok digunakan untuk konfigurasi simetris seperti ketika kawat lurus menghasilkan cincin medan magnet di sekitarnya. Nah, sedangkan hukum Biot-Savart adalah persamaan yang digunakan untuk menemukan medan magnet dari konfigurasi apapun. Geometri yang harus diperhatikannya adalah bagaimana diferensial kawat pembawa arus berhubungan dengan vektor posisi di sembarang titik. Nah, untuk hukum Ampere lebih sering diterapkan pada kabel lurus, selenoida, dan toroid. Sedangkan untuk hukum Biot-Savart ini biasanya digunakan untuk menemukan medan magnet dari loop kawat yang berantakan pada jarak berapapun. Nah, hukum Biot-Savart ini memberikan medan magnet yang dihasilkan oleh lingkaran dalam bentuk apapun. Sementara hukum Ampere adalah versi yang disederhanakan dan lebih cocok untuk digunakan pada medan magnet yang memiliki konduktor berarus. Dari saya seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan atau pendapat lain? Saya pribadi udah setuju sama pendapatnya. Saya juga setuju. Kalau udah setuju semua, lanjut ke soal selanjutnya ya guys. Soalnya yaitu, apakah hukum Ampere valid untuk seluruh lintasan tertutup yang mengelilingi konduktor? Mengapa demikian? Silakan teman-teman apabila ada yang ingin berpendapat. Izin berpendapat kembali. Ya, silahkan. Menurut saya, iya, hukum Ampere ini valid untuk seluruh lintasan tertutup yang mengelilingi konduktor. Nah, tetapi tidak selalu sesuai karena ada banyak jalur tertutup yang dimana integralnya sulit untuk dihitung atau diselesaikan, meskipun masih bisa dihitung dan ditemukan hasilnya.
Nah, hukum ampere ini berguna untuk jalur tertutup, tetapi akan sulit ketika menghitung medan magnet jika medan magnet yang dihasilkan tidak memiliki simetri yang dapat dimanfaatkan oleh pilihan jalur yang sesuai. Izin menambahkan ya. Iya, boleh. Sesuai dengan materi yang Bapak share, bahwa luas permukaan yang dibatasi oleh lintasan tertutup ini adalah hukum ampere yang akan membangkitkan medan magnet. Sehingga hukum ampere ini akan valid untuk seluruh lintasan tertutup yang mengelilingi konduktor. Dari teman-teman, barangkali ada yang mau menambahkan lagi? Izin menambahkan. Saya juga setuju dengan pendapat Intan dan Gita. Namun saya menambahkan mengenai hukum ampere berlaku untuk semua lintasan tertutup yang mengelilingi konduktor berdasarkan syarat bahwa loop tersebut harus merupakan loop tertutup sempurna. Karenanya, sangat sulit untuk menghitung nilai integral untuk beberapa loop seperti loop persegi. Sudut untuk lingkaran persegi dapat bervariasi sehingga pada setiap titik akan membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan dan menghitung nilai integral. Cukup. Saya setuju. Ada yang mau menambahkan lagi nggak? Dari saya cukup. Dari saya juga cukup. Kalau begitu, diskusi kali ini kita tutup aja ya, kita akhiri. Nanti kita lanjut untuk materi selanjutnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih juga.